Sarapan yuk. Dalam dunia yang penuh dengan kesibukan dan tantangan, satu hal sederhana dapat membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan kita. Sarapan. Selamat datang di video ini, di mana kita akan menjelajahi pentingnya sarapan dalam menjaga tubuh dan pikiran kita tetap bugar dan siap menghadapi hari. Bersama-sama, mari kita temukan kunci kesehatan untuk generasi muda dengan memahami betapa pentingnya sarapan dalam gaya hidup sehari-hari. Kami memilih SDGs ketiga, yaitu Good Health and Well-being, yang dimana bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Melalui proyek ini, kami mengajak Anda untuk lebih memahami mengapa sarapan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan kita memiliki energi yang cukup dalam menghadapi kesibukan hari. Faktanya, data survei diet total SDT Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan dari 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Banyak anak yang mengalami malnutrisi dan juga busung lapar. 31 Januari 2024, kami melakukan brainstorming dan penelitian mengenai proyek yang akan kami pilih. 5 Februari 2024, kami melakukan observasi ke sekolah MIS Raudatul Falah. Kami memilih untuk melakukan community service di MIS Raudatul Falah, Babakan, Madang. Kami juga menanyakan tentang kebiasaan sarapan mereka, apakah mereka sarapan atau tidak, dan juga sarapan apa yang biasa mereka makan. Untuk sarapan, ya kadang ada yang sarapan, ada yang enggak, karena posisi rumah ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Kalau yang jauh biasanya diantar sama orang tua, mungkin mereka kan harus berangkat lebih awal ya, jadi kadang ada yang sempat atau tidak sempat gitu. Kadang ada beberapa yang fokus, ada beberapa juga yang memang kadang kurang fokus juga. Biasanya istirahat itu di jam 10. Jam 10 kita baru istirahat. Memang kalau yang belum sarapan, jadi jam sarapan itu udah terlewat ya kalau sudah jam 10. Memang seperti itu kadang. Di kantin itu macam-macam, kadang ganti-ganti juga kan menunya. Ada kadang gorengan seperti itu, mie instan palingan seperti itu. Terus ada juga pedagang keliling, selain di kantin ada juga pedagang dari luaran. Kadang anak-anak juga banyak yang jajan dari luaran seperti itu, ada kue-kuehan yang seperti itu. Pokoknya kebanyakan sebetulnya untuk jajanan di sini lebih ke cemilan ya, bukan makanan pokok gitu. Yang makanan pokok paling mie instan yang seperti itu saja. Banyak anak-anak di MIS Raudatul Falah yang melewatkan sarapan karena jarak rumah dan sekolah yang jauh. Gorengan dan mie instan seringkali dijadikan makanan pertama yang masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, hal ini yang membuat kami berniat untuk memberikan edukasi terhadap siswa-siswi MIS Raudatul Falah mengenai pentingnya sarapan. Sekarang kita mau berangkat ke MIS Raudatul Falah. Dadah. This quarter life crisis is not entertaining to me. Sama aku Lala, sama teman aku Kesha, Devi. dan yang di belakang sana Aku Michael. Davita. Oke, namanya Davita. Udah sarapan atau belum? Davita? Enggak. Tadi lagi sarapan apa? Nasi goreng. Terus kalau misalnya disuruh pilih, mau sarapan yang mana? Apa tuh? Gorengan. Gorengan. Lupa. Loh, kenapa belum sarapan? Pasti. Kenapa sih sarapan itu penting buat kalian? Wah, itu mencegah hilangnya konsentrasi saat kita sedang membaca. Dan
sarapan nggak? Siapa yang kalau gurunya lagi ngasih nih? Lagi tidur. Aduh, aja itu buat kita jadi lebih bersemangat. Kalau misalnya kita sarapan, kan kita bisa main-main itu. Kalau kita nggak sarapan, kita bisa lemas. Oke? Selain pemaparan materi, kami juga memberikan mini games kepada anak-anak MIS Raudatul Falah yang disambut dengan gembira oleh mereka. Kalau kalian sudah sarapan tentunya fokus kalian udah meningkat kan. Jadi semangat belajar kalian juga pastinya meningkat. Yang kedua adalah mencegah penyakit mah. Penyakit mah itu adalah penyakit yang ditimbulkan kalau perut kalian terlalu lama atau lebih makan. Jadi kalau saya sarapan itu jadi bangunnya pasti lebih pagi kan, jam 8. Jadi itu bisa berarti di situ saja. Oke? Jadi nggak ada alasan lagi buat kalian mau sarapan karena waktunya udah keburu lah, karena males, mepet, nanti keburu jam masuk sekolah. Sebelum kita belajar ini sarapan. Pokok ganteng. Ganteng nggak sih? Jadi aku mau simpulin dulu dari apa yang udah kita sampaikan tadi. Kesimpulannya itu apa sih? Nah, kesimpulannya itu bahwa sarapan itu penting buat tubuh kita karena setuju nggak? Iya. Nah, setuju kan? Jadi alasannya itu karena tubuh kita kan pasti membutuhkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi kita membutuhkan energi. Dari hasil interview dengan anak di MIS Raudatul Falah, dapat dihasilkan bahwa gorengan dan mie instan adalah opsi yang paling banyak dipilih oleh anak-anak untuk mengawali hari mereka dengan sarapan. Oleh karena itu, kami juga melakukan pembagian sarapan kepada anak-anak seperti roti, susu, dan pisang. Semua ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mereka untuk memulai hari dengan sarapan yang sehat setiap paginya. Dengan memberikan contoh langsung dan menyediakan dukungan praktis, kami berharap dapat mendorong perubahan positif dalam kebiasaan makan mereka, sekaligus mendukung tujuan SDGs ketiga kami, yaitu good health and well-being. Yuk, jadi gimana kegiatan kita hari ini? Semangat. Terus? Apa lagi ayo? Apa? Refreshing. Seru gak gamesnya tadi? Hadiahnya mana hadiahnya? Kasih tunjuk dong. Jadi kita jangan lupa sarapan di depan. Makasih. 1, 2, 3. Sarapan yuk. Lalu mau nanya nih Bu, saran sama kegiatan kami itu ada saran atau gimana masukan untuk kami? Untuk saran karena saya kurang ini ya mungkin ini saja sih, kegiatannya sudah bagus ya, sudah cukup bagus, begitu mengedukasi anak-anak untuk sarapan sudah cukup bagus karena kadang mungkin sarapan itu dianggap hal sepele tapi ternyata manfaatnya sangat besar gitu. Kadang untuk anak-anak juga kan menyepelekan sarapan gitu. Mungkin semoga setelah diedukasi oleh kakak-kakak semua, anak-anak juga lebih mementingkan lagi sarapan di rumahnya. Seperti itu aja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Melalui kegiatan kami di sekolah MIS Raudatul Falah kemarin sangat berkesan di hati saya. Pengalaman ini itu telah memperdalam pemahaman saya tentang pentingnya kesadaran sosial. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, saya menyaksikan dampak positif yang bisa dihasilkan dari kesadaran akan isu-isu sosial. Hal ini memperkuat keyakinan saya bahwa setiap individu memiliki peran yang penting dalam membawa perubahan positif dalam masyarakat. Melalui kegiatan community service mata kuliah karakter budaya ke sekolah MIS Raudatul Falah ini, saya menyadari bahwa teamwork adalah kunci utama kesuksesan terlaksanakannya kegiatan ini. Mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan, setiap anggota kelompok kami bekerja sama dengan baik, menggabungkan kemampuan dan keahlian masing-masing Dalam pembuatan materi, persiapan games, belanja sarapan, pengeditan dokumenter, dan aspek lainnya. dengan kerjasama tim yang solid ini, kami berhasil memberikan edukasi yang menarik tentang pentingnya sarapan kepada para siswa-siswi MIS Raudatul Falah. juga kesadaran mereka tentang pentingnya gaya hidup sehat.
Selain itu, kolaborasi kami tidak hanya sekedar menyampaikan edukasi. tapi juga menciptakan ikatan sosial dengan komunitas sekolah. Melalui proyek ini, kami belajar tentang betapa pentingnya melakukan critical and creative thinking. Dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya sarapan bagi kesehatan manusia, kami melakukan analisis mendalam terhadap data dan informasi dunia, kemudian mengemasnya dengan kreativitas agar dapat menarik dan menginspirasi perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari di sekolah MIS Rodatul Falah. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada sekolah adalah bahwa sarapan bukan sekedar rutinitas tetapi fondasi utama bagi kesejahteraan kita. Dengan pemahaman ini, kami berharap dapat membantu mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui kebiasaan sarapan yang sehat dan teratur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Justinus selaku dosen kami, Ibu Siti dan Ibu Sita selaku guru yang mengajar di MIS Rodatul Falah, dan juga rekan-rekan saya yang dimana sudah berpartisipasi dalam melakukan proyek ini.